Bab 2731 Rangkaian Rantai. Ye Bufan kembali ke Pulau Beiling, dan begitu kakinya menyentuh tanah, Su Lingsuang melemparkan dirinya ke pelukannya. Suamiku, kamu sudah kembali. Aku sangat khawatir. Dia tadinya acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi sekarang dia berubah seperti burung kecil, membuat Sao Donglai dan yang lainnya cemburu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pemuda di hadapan mereka. Menurut mereka, pemuda di depan mereka hanya sedikit lebih tampan, dan tidak mungkin untuk mengatakan seberapa kuat kultivasinya. Dalam dunia kultivasi, kekuatan selalu dihormati. Tanpa kultivasi, seseorang tidak dapat meraih rasa hormat orang lain hanya dengan ketampanannya. Karena itu, mata orang-orang itu pun penuh dengan penghinaan, termasuk mata Lan Huixin yang juga penuh dengan penghinaan. Saudara-saudara Zhang tentu saja tidak sedangkal mereka. Mereka segera melangkah maju untuk menyambut mereka dengan sopan, dan Ye Bufan juga mengangguk kepada mereka. Setelah saling menyapa, Zhang Yujing berkata, "Dr. Ye, hari ini adalah hari pembukaan Pulau Panlong. Apakah Anda pikir Anda dapat mewakili Liga Tonghai saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi?" Ye Bufan mengangguk dan berkata, "Tentu, aku selalu melakukan apa yang aku janjikan." Setelah mereka berdua selesai berbicara, Lan Huixin dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Anda tahu, hanya ada 10 tempat di Liga Tonghai, dan pemimpin Liga telah mengundang pemuda di depannya, yang berarti salah satu dari mereka akan tersingkir. Benar saja, ketika Zhang Yujing melihat Ye Bufan setuju, dia tersenyum gembira dan berbalik untuk melihat mereka. "Sao Dongsheng, kali ini kau tidak perlu pergi. Berikan tempatmu pada Ye Yixian. Sebagai pemimpin Liga Tonghai, dia bertanggung jawab atas segalanya, jadi tentu saja dia tidak akan sopan saat berbicara dengan orang-orang di depannya." Mendengar dia tersingkir, Sao Dongsheng awalnya terkejut, lalu tampak tidak mau dan marah. Zhang Yujing mengabaikan semua ini dan berkata lagi, "Merupakan berkah bagi kami bahwa Ye Yixian dapat bergabung dengan Liga Tonghai. Mulai sekarang, dia akan menjadi kapten tim kalian dan bertanggung jawab atas segalanya. Setiap orang harus mematuhi perintahnya, jika tidak, mereka akan dihukum sesuai aturan geng." Jika sebelumnya hanya Sao Dongsheng yang marah, kini ekspresi semua orang berubah. Terutama Lan Huixin, wanita ini selalu sangat arogan dan selalu menjadi pemimpin tim ini. Sekarang, dia tiba-tiba mendengar bahwa dia tidak hanya harus melepaskan jabatannya, tetapi dia juga harus mematuhi perintah orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima dalam hatinya. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Menurut mereka, Ye Bufan, pemuda tampan ini, adalah seorang gigolo. Alasan mengapa Zhang Yujing memberinya perlakuan ini sepenuhnya demi Su Lingsuang. Lagi pula, seseorang di usia 20-an yang berada di tahap penyeberangan kesengsaraan adalah harta nasional dimanapun dia berada. Mustahil untuk mengatakan bahwa Liga Tonghai tidak memperhatikannya. Saya tidak menerimanya. Setelah hening sejenak, Sao Dongsheng berteriak marah, "Kenapa? Aku sudah berlatih keras selama ini dan tingkat kultivasiku berada pada tahap awal Dongsu, dan pencapaianku dalam formasi adalah master formasi tingkat 5. Kenapa aku harus menyerahkan posisiku padanya?" Orang ini benar-benar marah, jadi dia berani berdiri dan menentang keputusan Zhang Yujing. Anda harus tahu bahwa kesempatan untuk memasuki Pulau Panlong benar-benar langka. Sebagai seorang kultivator, dia tidak mau menyerah apapun yang terjadi. Ekspresi Zhang Yujing menjadi gelap. Apakah kamu mempertanyakan keputusanku?" Tidak, aku hanya merasakan tekanan kuat dari seorang ahli penyeberangan kesengsaraan. Sao Dongsheng segera menjadi sangat tenang dan tidak dapat berbicara. Pada saat ini Lan Huixin berdiri, "Tuan pemimpin aliansi, kami harus mematuhi perintah Anda. Namun, kami telah berlatih keras selama 3 tahun, dan masing-masing dari kami telah membayar banyak dan membuat kemajuan besar. Sekarang Anda ingin mengganti orang sesuka hati tanpa alasan apapun. Saya khawatir semua orang tidak puas." Kamu merasa perintahnya dipertanyakan dan dia merasa sedikit malu. Zhang Yujing siap meledak. "Baiklah, pemimpin aliansi Zhang, biarkan aku yang menangani masalah ini." Ye Bufan menghentikan Zhang Yujing,
melangkah maju dan menatap 10 orang di depannya dengan mata tajam. Hanya karena kau sampah. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk merasa tidak puas? Dia selalu menepati janjinya. Karena dia sudah berjanji pada saudara Zhang, dia harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak ada waktu terbuang sia-sia dengan orang-orang ini sekarang. Cara terbaik adalah menggunakan kekuatan sederhana dan kasar untuk mengintimidasi mereka. Dasar anak sombong. Karena dia tidak menghadapi Zhang Yujing, Cao Dongsheng segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kalau begitu, apakah kau berani bersaing denganku? Siapapun yang kalah akan keluar dari sini. Awalnya, pecundang sepertimu tidak punya kualifikasi untuk bersaing denganku. Tapi hari ini aku akan membuat pengecualian dan memberimu kesempatan. Ye Bufan berkata dengan ringan, katakan padaku, kamu ingin berkompetisi di bidang apa? Saudara Zhang berdiri di samping dengan senyum tipis di wajah mereka. Ini adalah situasi yang mereka senang lihat. Akan jauh lebih efektif untuk membiarkan Dr. Ye secara pribadi menaklukkan orang-orang bodoh ini daripada menekan mereka dengan kekerasan. Cao Dongsheng berkata, hal terpenting dalam kompetisi di Pulau Jiushuan Panlong ini adalah menguji pencapaian kalian dalam formasi. Begini saja, saya akan membuat formasi, dan selama kalian bisa menembusnya, saya akan kalah, dan jika kalian tidak bisa menembusnya, kalian akan kalah. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian berani bertanding? Setelah berkata demikian, dia menatapku dengan pandangan provokatif. Sejujurnya, dia masih sedikit ragu. Sebenarnya, cara berkompetisinya agak tidak adil. Kalau capaiannya sama, partai yang menyusun formasi akan memiliki inisiatif mutlak dan bisa memanfaatkan formasi terbaiknya. Pihak yang mencoba memecah formasi berada dalam posisi pasif, dan mereka tidak tahu apakah formasi yang dibangun lawan merupakan hal yang mereka kuasai atau tidak. Semua orang memandang, bertanya-tanya apakah pemuda di depan mereka akan setuju. Ye Bufan tampak acuh tak acuh, cepatlah dan jangan buang waktu. Cao Dongsheng menunjukkan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Ternyata dia orang yang tidak tahu apa-apa. Tampaknya dia benar-benar seorang gigolo yang menggantungkan hidup pada wanita. Sekarang dia punya kesempatan untuk membalikkan keadaan, dia tentu tidak akan melewatkannya. Dia segera mengeluarkan pelat formasi dan bendera dan mulai mendirikan formasi di depan gerbang kompleks keluarga Su. Sebagai pemilik Pulau Beiling, keluarga Su memiliki alun-alun kecil di depan pintu mereka. Lapangan itu sangat luas, meliputi beberapa ribu meter persegi, yang lebih dari cukup untuk mendirikan sebuah formasi kecil. Cao Dongsheng memiliki beberapa pencapaian dalam formasi, dan gerakannya sangat cepat namun teratur. Saat bendera-bendera dikibarkan satu demi satu, pemandangan di depan semua orang segera berubah. Kotak yang sebelumnya datar mulai menghilang di depan mata semua orang, dan pemandangannya menjadi tidak nyata. Tampaknya Cao Dongsheng serius kali ini. Dia benar-benar memasang susunan ilusi tingkat kelima. Dia bisa membuat susunan ilusi tingkat kelima dengan sangat cepat. Sepertinya pencapaiannya dalam formasi telah meningkat lagi. Liga Tonghai melatih 10 orang ini, semuanya adalah master formasi dengan pencapaian tinggi. Semua orang segera menyadari perbedaannya. Rangkaian ilusi terutama digunakan untuk mengganggu pikiran orang. Begitu Anda masuk, Anda akan ketagihan dengan adegan-adegan yang telah diatur sebelumnya dan tidak bisa melepaskan diri. Ini dianggap sebagai jenis susunan yang relatif menakutkan. Menurut mereka, sungguh menakjubkan bahwa Cao Dongsheng dapat menyiapkan susunan ilusi tingkat kelima dalam waktu sesingkat itu. Namun dia tidak berniat berhenti dan terus mengibarkan bendera formasi, dan tak lama kemudian formasi lain pun terbentuk. Ya Tuhan, jebakan lagi. Sepertinya dia benar-benar marah kali ini dan telah membuat serangkaian formasi. Di tengah diskusi orang banyak, Cao Dongsheng menyiapkan 3 formasi secara berurutan, dan yang terakhir ternyata menjadi formasi pembunuhan yang bahkan lebih kuat. Sekarang ekspresi banyak orang berubah. Formasi tingkat kelima saja sudah mengerikan, apalagi 3 di antaranya saling terhubung. Lagi pula, pembentukan rantai tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu formasi tersebut ditumpangkan, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Cao Dongsheng juga tahu bahwa pertempuran ini sangat penting,
jadi dia mengeluarkan semua kartunya dan langsung mengekspos formasi rantai. Setelah melakukan semua ini, dia menunjukkan senyum sinis di wajahnya dan menoleh ke belakang. Sekarang giliranmu untuk menghancurkan formasi. Bab 2732, satu batu bata menghancurkan 3 formasi. Sebelum Ye Bufan sempat berbicara, Cao Dongsheng berkata lagi, tidak banyak waktu tersisa sebelum kompetisi dimulai. Tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. Jika kamu tidak bisa memecahkannya dalam waktu 1 jam, maka kamu harus mengakui kekalahan. Setelah mengatakan ini, dia tertawa lebih bangga. Mustahil untuk menghancurkan formasi rantai yang terdiri dari susunan ilusi, susunan perangkap, dan susunan pembunuh dalam waktu 1 jam. Lan Huixin dan yang lainnya melemparkan pandangan penuh kepuasan. Mereka juga percaya bahwa bahkan jika mereka mengambil tindakan sendiri, mereka tidak akan mampu memutus formasi rantai yang begitu kuat dalam waktu 1 jam. Melihat ekspresi orang banyak, ayah dan anak perempuan keluarga Su tidak dapat menahan rasa gugup. Mereka tidak mengerti formasi, mereka juga tidak tahu seberapa tinggi pencapaian adik iparnya dalam formasi. Mereka hanya tahu bahwa formasi di hadapan mereka memang sangat kuat. Saudara Zhang menyaksikan dengan penuh minat dari samping. Mereka belum pernah melihat Ye Bufan mengambil tindakan secara langsung, jadi mereka ingin melihat seberapa kuat dia. Ye Bufan melirik formasi di depannya, wajahnya penuh dengan seringai, kamu berani menyebut benda rusak seperti itu sebagai formasi. Siapa yang memberimu keberanian untuk menunjukkannya kepada orang lain dan mempermalukan dirimu sendiri? Merasakan penghinaan dari pihak lain, ekspresi Cao Dongsheng tiba-tiba berubah, wah, kenapa kamu begitu sombong? Kalau kamu punya nyali, hancurkan saja dalam waktu 1 jam. Lan Huixin dan yang lainnya menggelengkan kepala, dengan tatapan lebih meremehkan. Apakah ada gunanya terlibat dalam pertarungan verbal pada titik ini? Semakin keras kamu meledak sekarang, semakin keras pula kamu akan jatuh saat kamu malu nanti. Kamu punya barang rongsokan seperti itu, dan kamu masih butuh waktu 1 jam untuk mengurusnya. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan sebuah batu bata di sebelahnya terbang ke telapak tangannya. Lalu dia membalikkan pergelangan tangannya dan batu bata itu melayang, mengenai formasi di depannya. Ya ampun, apa yang orang ini coba lakukan? Apa yang dia lakukan? Menggunakan batu bata untuk menghancurkan formasi. Aku belum pernah melihat ini selama bertahun-tahun. Apakah dia bercanda? Kupikir kau tahu sesuatu tentang formasi, tapi sekarang kau lihat kau hanya seorang idiot. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa batu bata dapat menghancurkan formasi? Jika itu berhasil, kita semua master formasi akan mati. Lan Huixin dan yang lainnya penuh dengan seringai di wajah mereka, dan Cao Dongsheng tidak dapat menahan tawa. Tetapi kemudian senyumannya terhenti tiba-tiba, dan batu bata itu terbang ke formasi itu dengan suara retak. Seketika setelah itu, susunan ilusi menghilang, susunan penjebak menghilang, dan susunan pembunuh pun lenyap tanpa jejak. Sekarang semua orang tercengang, mata mereka membelalak seperti lonceng, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Banyak orang terus mengucek mata, wajah mereka penuh ketidakpercayaan, tetapi tidak peduli berapa kali mereka melihatnya, formasi berantai dari formasi rangkap 3 itu tetap putus. Kesunyian, keheningan yang mematikan. Setelah terkejut, ayah dan anak keluarga Su langsung tersenyum cerah. Mereka bahagia untuk menantu laki-lakinya. Saudara Zhang juga menunjukkan senyum puas. Tampaknya visi mereka benar dan mereka benar-benar memilih orang yang tepat. Lan Huixin dan yang lainnya berdiri di sana seperti patung kayu, tetapi hati mereka dipenuhi gelombang yang bergolak. Biasanya, jika Anda ingin mematahkan suatu formasi, Anda harus memeriksa dan menghitung dengan hati-hati, dan hanya setelah konfirmasi berulang kali, Anda dapat menemukan cara untuk mematahkan formasi tersebut. Pembentukan rantai bahkan lebih rumit. Bahkan seorang master formasi yang hebat akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu setidaknya 1 jam. Tetapi lelaki di depannya hanya melihat sekilas dan menghancurkan 3 formasi dengan 1 batu bata. Pencapaian macam apa dalam formasi ini? Mungkinkah untuk mengetahui inti ketiga formasi tersebut hanya dengan sekilas? Bagaimana ini mungkin?
kecuali pihak lainnya adalah dewa. Seperti kata pepatah, semakin Anda memikirkannya, semakin menakutkan hal itu. Semakin orang-orang ini memahami formasi tersebut, semakin terkejut mereka. Mereka tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tetapi mereka tidak dapat tidak mempercayainya ketika hal itu ada di depan mereka. Ye Bufan menepuk-nepuk debu di tangannya dengan acuh tak acuh, lalu menoleh dan menatap Cao Dongsheng. Apakah kamu sekarang tahu bahwa kamu adalah orang yang sia-sia? Aku. Cao Dongsheng merasa malu dan marah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Formasi rantai yang telah ia susun dengan usaha keras dan tekun merupakan pencapaian tertinggi dalam formasi di sepanjang hidupnya, namun tidak layak untuk diungkit-ungkit di hadapan orang lain dan telah hancur berkeping-keping hanya oleh sebuah batu bata. Kontrasnya begitu kentara sehingga orang bodoh pun dapat melihat kesenjangan di antara keduanya. Tak ada salahnya kalau ada yang mengatakan dia orang yang sia-sia. Orang bisa saja sombong, tetapi Anda harus punya modal untuk melakukannya, dan beberapa orang benar-benar memilikinya. Ye Bufan mengabaikannya dan berbalik menatap Lan Huixin dan yang lainnya. Jika ada di antara kalian yang masih tidak menerimanya, berdiri saja. Saya tidak menerimanya. Seorang pria melangkah maju, dia adalah Cao Donglai. Melihat saudaranya tidak hanya kehilangan tempat tetapi juga kehilangan muka, dia menjadi sangat marah. Wah, meskipun pencapaian dalam formasi Pulau Panlong 9 putaran itu penting, itu bukan segalanya. Kau harus tahu bahwa dalam pertarungan ini, semua orang bisa saling membunuh. Kalau kultivasimu tidak cukup tinggi, dan kau dipenggal sebelum bisa menghancurkan formasi itu, apa gunanya? Ye Bufan meliriknya dengan acuh tak acuh, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Cao Donglai berkata, saya ingin menantang kultivasi Anda. Jika Anda terlalu lemah, Anda tidak layak memasuki Pulau Panlong 9 putaran. Inilah tujuan sebenarnya. Kultivasi orang ini hanya kalah dari Lan Huixin di tim yang beranggotakan 10 orang. Dan dia pikir dia bisa menekan pemuda di depannya. Dia ingin mendapatkan kembali muka saudaranya yang hilang, dan akan lebih baik jika dia bisa mengalahkan lawannya secara langsung, sehingga Cao Dongsheng dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi. Menantang seni bela diriku. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan nada menghina, kamu tidak layak dan tidak memiliki kualifikasi apapun agar aku mengambil tindakan. Wah, biar kulihat seberapa sombongnya dirimu. Cao Donglai melayangkan pukulan dan mulai bertarung secara langsung. Dia mempunyai tujuannya sendiri dan takut dihentikan oleh saudara-saudara Zhang, jadi dia mengambil inisiatif. Bagaimanapun, sekarang ini atas nama tantangan, tak seorang pun dapat mengatakan apapun meskipun lawannya cacat. Terlebih lagi, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya saat menyerang, memanfaatkan jurus kungfu terkuatnya, yakni tinju harimau dan macan tutul. Pukulan ini sekuat harimau atau macan tutul, dan datang dengan momentum yang luar biasa. Suamiku, hati-hati, Su Lingsuang berseru ketika dia melihat pemandangan ini. Ye Bufan masih berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak melihat apapun. Di mata Lan Huixin dan yang lainnya, dia hanya terlihat ketakutan dan bodoh, dan mereka semua menunjukkan ekspresi meremehkan. Tidak peduli seberapa kuat formasi itu, tidak masalah jika kultivasimu tidak berguna dan akhirnya kamu akan mati. Ekspresi ganas muncul di wajah Cao Donglai. Ia tahu jika ia meninju ke bawah, sekalipun lawannya tidak mati, lawannya itu akan kehilangan separuh nyawanya. Di bawah tatapan semua orang, terdengar suara ledakan, dan tinjunya menghantam dada Ye Bufan dengan keras. Tetapi kemudian semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Ye Bufan masih berdiri di sana dengan ekspresi tenang, tubuhnya tidak berubah sedikit pun dan bahkan kakinya tidak bergerak sama sekali. Apa yang terjadi? Apakah dia dipukuli sampai mati? Itu tidak mungkin. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan tetap diam. Semua orang bingung, dan Cao Donglai terkejut. Pukulan ini barusan langsung mendorongnya mundur puluhan meter, tangan kanannya bengkak dan terasa sakit menusuk. Ini ternyata adalah seorang kultivator pemurnian tubuh. Bab 2733 Kamu adalah sampah. Ye Bufan meliriknya dengan acuh tak acuh, sudah kubilang sebelumnya,
kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk membuatku bertindak. Wah, aku tidak percaya. Memangnya kenapa kalau kamu seorang kultivator tubuh? Bahkan jika kamu adalah sepotong besi, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping hari ini. Cao Donglai sangat marah. Dia melompat ke udara dan menendang lagi, masih membidik ke dada. Tendangannya sangat kuat, tapi Ye Bufan tetap tidak bergerak. Seluruh tubuhnya terlempar mundur seperti bola meriam, bahkan lebih jauh dari terakhir kali, dan ia menabrak 2 atau 3 pohon besar sebelum ia sempat menstabilkan tubuhnya. Sekarang ekspresi semua orang berubah. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa latihan fisik pemuda ini bisa begitu dahsyat. Brengsek, Cao Donglai bangkit dari tanah. 2 kegagalan berturut-turut hanya membangkitkan keganasannya. Kemampuan macam apa yang bisa bertahan begitu saja? Aku tidak percaya kau bisa kebal terhadap pedang dan senjata api. Sambil berbicara, dia memutar pergelangan tangannya, lalu di telapak tangannya muncul sebilah pedang yang bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, seberkas cahaya pedang menusuk ke arah Ye Bufan. Ye Bufan masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dengan suara berdenting, pedang itu menembus dahinya, namun tidak ada kerusakan, bahkan tidak ada bekas yang tertinggal. Sudah kubilang sebelumnya, kau hanya sampah. Ye Bufan mengangkat 2 jarinya dan menjentikkannya dengan ringan. Dengan sekali klik, pedang itu patah menjadi 2 bagian. Pada saat itu semua orang di antara hadirin terkejut. Baru pada saat itulah mereka sadar bahwa orang tersebut bukanlah seorang gigolo yang hidup dari wanita, tetapi benar-benar cakap. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Setelah linglung sejenak, Cao Donglai seperti orang gila. Pedang patah di tangannya terus menusuk tubuh Ye Bufan, tetapi tidak meninggalkan bekas luka apapun. Sebagai orang terpilih, dia adalah orang yang sangat bangga. Kali ini dia ingin membela adiknya, tetapi dia menyadari bahwa adiknya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Kalau menyangkut formasi pertempuran, dia bahkan tidak punya keberanian untuk bersaing dengan orang lain. Awalnya dia berpikir bahwa dia mungkin mempunyai kelebihan tertentu dalam seni bela diri, tetapi dia menemukan bahwa kesenjangannya bahkan lebih besar daripada itu dalam formasi. Dia tidak dapat bergerak sama sekali meskipun orang lain berdiri di sana. Pukulan ini begitu hebat baginya hingga menghancurkan harga dirinya. Pada saat ini, lehernya tiba-tiba dicengkeram oleh sebuah tangan besar dan diangkat ke atas, dan dia tidak dapat menggunakan tenaga apapun di tubuhnya. Ye Bufan memegangnya di tangannya seperti sedang menangkap ayam, dan tatapan matanya menjadi sangat tajam. Sudah kubilang, kau tidak punya kualifikasi untuk kuambil tindakan. Membunuhmu semudah menamparkan lalat. Hari ini, aku akan mengampuni nyawamu demi Liga Tonghai. Keluar dari sini. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan Cao Donglai terlempar seperti orang-orangan sawah, menghantam tembok dengan keras, lalu jatuh ke tanah. Karena pertimbangannya terhadap saudara Zhang, dia menunjukkan belas kasihan dan tidak membiarkannya terluka. Dia baru saja terjatuh dan tubuhnya dipenuhi tanah, dia tampak sangat malu. Ye Bufan mengabaikan Cao Donglai dan menatap orang-orang yang tersisa lagi. Apakah ada orang lain yang tidak yakin? Jangan berdiri lagi, dasar idiot tidak berguna. Buang-buang waktu saja. Semua orang terdiam pada saat itu. Orang-orang yang dipilih oleh Liga Tonghai semuanya menundukkan kepala satu persatu, bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran. Tadi mereka masih penuh dengan ketidakpuasan, tapi sekarang semuanya sudah hilang. Lucu sekali. Baik dalam pencapaian formasi maupun bela diri, aku tertinggal jauh di belakang mereka. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk tidak yakin? Jika Anda berdiri saat ini, itu bukan lagi sebuah tantangan, tetapi sebuah penghinaan total bagi diri Anda sendiri. Sekarang mereka telah menyadari bahwa alasan kedua pemimpin aliansi meminta orang ini untuk mengambil tindakan bukanlah karena hubungan suling suang, juga bukan untuk merebut tempat mereka, tetapi karena pria ini benar-benar memiliki kemampuan. Saya tidak terima, saya mau tantang kamu. Pada saat ini, suara renyah lainnya terdengar, dan Lan Huixin berdiri. Sebagai orang paling menonjol di antara generasi muda Liga Tonghai, dan sebagai ahli Mahayana tingkat menengah pertama yang berusia di bawah 50 tahun, dia pasti punya kebanggaan tersendiri.
Tujuannya adalah menjadi pemimpin terhebat berikutnya. Dia tidak akan pernah menyerahkan jabatannya sebagai kapten dengan mudah, apalagi tunduk pada seseorang. Lan Huixin percaya pada kekuatannya sendiri dan percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Melihat kemunculannya, beberapa orang yang tersisa juga terkejut. Seorang master formasi tingkat 6 yang berusia di bawah 50 tahun, seorang pria kuat di tahap tengah periode Mahayana, ini sudah cukup bagi mereka untuk memiliki harapan tinggi. Mata saudara Sao juga berbinar. Meskipun mereka kalah telak, jika sang kapten berhasil mengalahkan lawan, maka itu akan dianggap sebagai balas dendam bagi diri mereka sendiri. Ye Bufan melirik Lan Huixin dan berkata, meskipun kamu sedikit lebih kuat dari mereka, kamu hanyalah sampah yang lebih kuat. Tidak ada bedanya, begitu. Dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi aneh. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa jenius seni bela diri nomor 1 Liga Tonghai suatu hari akan menjadi sampah di mulut orang lain. Kamu mencari kematian. Lan Huixin dipenuhi amarah. Kata, sampah, sangat menyakiti hatinya. Saya tumbuh dikelilingi pujian, dan disambut dengan tatapan kagum kemanapun saya pergi. Kapan saya pernah diolok-olok seperti ini? Terima pukulanku. Sambil berteriak, Lan Huixin bagaikan seekor singa betina yang marah. Aura yang kuat tiba-tiba meledak, dan pakaian putihnya berkibar dan 3.000 rambut hitamnya terbang ke belakang. Dengan satu pukulan, langit dan bumi berubah warna, dan ruang di sekitarnya mengeluarkan suara berderak, seolah tidak mampu menahan bebannya. Dia mengerahkan segenap tenaganya dalam pukulan ini, keras dan cepat tanpa ada keraguan, dan menghantam dada Ye Bufan dengan momentum yang menggelegar. Semua orang yang hadir menatap ke sisi ini, Cao Dongsheng dan Cao Donglai mengepalkan tangan mereka, berharap Lan Huixin dapat menjatuhkan Ye Bufan secara langsung. Su Qing dan anggota keluarga Su lainnya sangat gugup, takut saudara iparnya akan kalah. Lagi pula, orang yang dihadapinya bukanlah orang biasa, tetapi jenius seni bela diri nomor 1 di Liga Tonghai. Terlalu lambat, terlalu lemah. Ye Bufan berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tidak bergerak, bagaikan kekuatan penstabil di tengah badai, tidak terpengaruh sama sekali. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan dengan santai. Terdengar suara ledakan keras, lalu sesosok tubuh terlempar mundur. Lan Huixin lah yang begitu kuat tadi. Pada saat ini semua orang di antara hadirin membelalakkan mata mereka. Orang-orang dari Liga Tonghai tidak menyangka kapten mereka akan dikalahkan seperti ini. Meskipun orang-orang dari keluarga Su optimis terhadap Ye Bufan, mereka tidak menyangka dia akan menang dengan mudah dan tanpa usaha apapun. Mata saudara Zhang berbinar saat mereka menyaksikan. Sebagai orang-orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, mereka tentu dapat melihat betapa kuatnya pemuda ini. Meskipun dia hanya berada di tahap Mahayana, kekuatan bertarungnya jelas tidak kalah dengan orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, dan bahkan lebih tinggi dari Yu Guang. Lan Huixin mundur puluhan meter jauhnya. Mengingat tingkat kultivasinya, tamparan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan tetapi sangat menghina. Sebagai seorang jenius bela diri yang sangat bangga, dia belum pernah dikalahkan begitu menyedihkan selama bertahun-tahun ini, apalagi ditampar wajahnya oleh siapapun. Bunuh kamu. Aku akan membunuhmu. Setelah jeda singkat, Lan Huixin tiba-tiba meledak dengan niat membunuh dan meninju lagi. Bab 2734 tidak ada produk. Serangan Lan Huixin kali ini lebih cepat dan lebih ganas. Dia berubah menjadi 7 atau 8 hantu dan mengelilingi Ye Bufan. Serangkaian serangan ini tampaknya sangat kuat, tetapi hasilnya tidak berbeda dari yang terakhir kali. Dengan suara keras, orang itu terbang keluar lagi. Bedanya, kali ini tamparan itu mendarat di pipi yang lain, meninggalkan bekas tamparan merah terang. Bunuh kamu. Aku akan membunuhmu. 2 tamparan berturut-turut menghancurkan harga diri dan akal sehat Lan Huixin, dan dia terus menyerang seperti orang gila. Suara tamparan terdengar silih berganti. Dia ditampar lagi dan lagi. Di hadapan Ye Bufan, dia seperti anak kecil dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Terakhir kali, Ye Bufan tidak menamparkan wajahnya, melainkan mencengkeram lehernya dan mengangkatnya.
Lan Huixin berjuang mati-matian, namun sayang energi sejatinya ditekan begitu kuat, dia merasa tangan besar lawannya seperti penjepit besi yang tidak bisa dihancurkan, dan dia tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Di bawah tatapan semua orang, dia bagaikan seekor domba yang tak berdaya, terangkat tinggi di udara. Lan Huixin tampaknya merasakan ejekan dan penghinaan di mata orang-orang di sekitarnya, yang membuatnya merasa seolah-olah hidup lebih buruk daripada kematian. Bunuh aku jika kau berani. Dia berteriak putus asa, tetapi hanya bisa mengeluarkan suara rendah dan serak. Apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Atau apakah ada kesulitan untuk membunuhmu? Pada saat ini, mata Ye Bufan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Apakah kamu pikir kamu sombong? Apakah kamu pikir kamu tangguh? Apakah kamu pikir ini bisa melindungi harga dirimu? Bahkan jika kamu mati, itu tidak bisa menutupi fakta bahwa kamu bodoh. Kamu bicara omong kosong. Wajah cantik Lan Huixin telah berubah warna menjadi merah hati, tetapi masih ada kemarahan dan keengganan di matanya. Kenapa kamu masih tidak mengakuinya? Ye Bufan menatapnya dan berkata, orang-orang mengatakan bahwa wanita dengan payudara besar tidak punya otak, tetapi kamu sendiri tidak punya payudara dan tidak punya otak. Kamu tahu kamu tidak sebanding denganku, tetapi kamu masih bersikeras melawanku sampai mati. Bukankah ini tidak punya otak? Selain itu, kamu sama sekali tidak punya visi. Tidakkah kamu melihat kekuatanku? Tidakkah kamu tahu apa arti bergabungnya aku dengan Liga Tonghai? Karena keberadaan orang-orang sepertimu, Liga Tonghai hanya bisa mendapatkan 10 tempat dari ratusan tempat. Jika aku tidak di sini kali ini, tempat yang akan kudapatkan akan lebih sedikit lagi di lain waktu. Siapapun yang punya sedikit visi dapat melihat manfaat bergabungnya aku, yang dapat meningkatkan kekuatan Liga Tonghai dan memenangkan lebih banyak tempat untuk Liga Tonghai. Tetapi apa yang telah kamu lakukan? Demi keuntungan kecilmu sendiri dan apa yang disebut harga diri, kamu memusuhiku dan mengucilkanku. Jika aku benar-benar berbalik dan pergi karena ini, apakah kamu layak bagi para kultivator Liga Tonghai ini? Seorang wanita sepertimu yang tidak punya payudara, tidak punya otak, dan tidak punya visi hanyalah pemborosan. Suara Ye Bufan tidak keras, tetapi setiap kata nyaring, dan setiap kalimatnya bagaikan guntur di langit cerah, mengejutkan orang-orang yang hadir. Lan Huixin menatap dengan mata terbelalak, benar-benar tercengang. Dia selalu yakin bahwa dirinya adalah yang terbaik dan paling menonjol, dan semua yang dilakukannya adalah benar. Tetapi setelah mendengar kata-kata Ye Bufan yang menusuk hati, dia menyadari betapa bodohnya apa yang telah dia lakukan. Hanya karena harga dirinya yang menyedihkan, dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung dan hampir menyebabkan kerugian besar bagi Liga Tonghai. Hal yang sama juga terjadi pada yang lainnya, yang semuanya menundukkan kepala karena malu. Kemunduran Liga Tonghai merupakan tekanan besar bagi mereka masing-masing. Sekarang mereka memiliki pembantu yang kuat, tetapi mereka melakukan apa saja untuk menyingkirkannya. Bukankah ini bodoh? Begitu pihak lain dipaksa masuk ke kubu kedua kekuatan besar lainnya, itu akan menjadi bencana bagi aliansi Tonghai. Baiklah, ini kesempatan terakhirku untukmu. Tidak akan ada kesempatan berikutnya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menjabat tangannya dan Lan Huixin langsung terbang keluar. Kali ini dia tidak melancarkan serangan setelah mendarat, dan wajah cantiknya terus mengubah ekspresi kompleks. Setelah terdiam sejenak, dia berjalan mendekati Ye Bufan dan membungkuk dalam-dalam. Maafkan saya memang salah sebelumnya. Saya secara resmi meminta maaf kepada Anda. Meskipun dia sombong, dia juga seorang wanita yang bijaksana. Ketika dia menyadari kesalahannya, dia segera menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Lan Huixin tahu bahwa perkataan Ye Bufan masuk akal, tetapi ada satu hal yang tidak dia setujui dalam hatinya. Saya jelas punya payudara, dan ukurannya tidak kecil, jadi bagaimana bisa dikatakan hilang? Dia memimpin jalan, diikuti oleh yang lain dan membungkuk sopan, termasuk saudara Cao Dongsheng dan Cao Donglai, yang juga menundukkan kepala. Jelas saja, orang-orang ini sepenuhnya ditaklukkan oleh kekuatan Ye Bufan. Dalam dunia kultivasi, kekuatan selalu dihormati.
Karena kekuatan orang lain jauh lebih kuat daripada kekuatan Anda tidak bisa tidak menerimanya. Melihat Ye Bufan menaklukkan jenderal-jenderal yang sombong dan berkuasa ini hanya dalam beberapa gerakan, semua saudara Zhang tersenyum cerah. Hanya ketika sebuah tim bersatu, ia dapat melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Sebelumnya, saya khawatir Ye Bufan tidak akan dapat berintegrasi dengan orang-orang ini, tetapi sekarang tampaknya hasilnya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Zhang Yujing berkata, baiklah, hari sudah mulai larut, ayo kita bergegas ke Pulau Jiushuan Panlong sekarang. Setelah pertandingan ini, orang-orang dari Liga Tonghai sudah yakin. Cao Dongsheng kembali ke markas Liga Tonghai, dan Ye Bufan dan timnya membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. Su Lingsuang menolak berpisah apapun yang terjadi, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi bersama. Pulau Jiushuan Panlong terletak di antara 3 kekuatan utama Liga Tonghai, Istana Lancang dan Pulau Yinsu. Pulau ini tidak terlalu besar dan diselimuti kabut tebal sepanjang tahun. Jika Anda tidak mengenal tempat ini, Anda tidak akan tahu bahwa ada pulau tersembunyi di sini. Setelah tiba di sini, Ye Bufan menyapu indera spiritualnya ke sana, tetapi terpental kembali begitu menyentuh kabut tebal. Ada sebuah pulau kecil tidak jauh dari Pulau Panlong, yang telah diratakan seluruhnya dengan tanah oleh 3 kekuatan besar sebagai pijakan. Mereka mendarat di pulau itu, dan seseorang telah tiba di sana. Ada sekitar 40 atau 50 orang, dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan wajah putih dan janggut panjang. Dia tampak lembut dan sopan, tetapi Ye Bufan bisa merasakan sedikit kelicikan di matanya. Aura orang ini kuat sekali, dan dia jelas merupakan orang kuat di tahap akhir kesengsaraan. Beberapa orang di belakangnya juga berada dalam tahap penyeberangan kesengsaraan, dan puluhan orang sisanya jelas berusia di bawah 100 tahun. Mereka harus menjadi murid yang bersiap memasuki Pulau Panlong. Pada saat ini, dia mendengar suara Zhang Yujing di telinganya, mereka semua adalah orang-orang dari Istana Lancang. Pemimpinnya adalah Kepala Istana Yuan Huairen dan yang di sebelahnya adalah Wakil Kepala Istana Xiao Nanshan. Zhang Yuguan berkata, hubungan antara Liga Tonghai dan Istana Lancang masih sangat baik. Berkat kerja sama antara kedua keluarga selama bertahun-tahun, kami mampu melawan Pulau Yinsu. Sementara mereka berbincang-bincang, Yuan Huairen sudah berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya, dan mengulurkan tangannya dengan antusias dari kejauhan. Kedua kakak laki-lakiku sudah tiba. Aku sudah sampai lebih dulu. Kami tertunda karena sesuatu. Saudara-saudara Zhang juga menyambut Yuan Huairen dengan antusias. Pada saat ini, puluhan sosok datang bergegas dari kejauhan. Mereka adalah orang-orang dari Pulau Yinsu. Yinsu Dao mendapat total 60 tempat, jadi timnya tampak sangat besar dan mengesankan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kekar dan tatapan garang, dia adalah pemilik Pulau Yin Weiyong. Di sebelahnya ada gadis seksi Yin Xiaobei. Saat wanita ini tiba di pulau itu, dia melihat Ye Bufan pada pandangan pertama dan berteriak seperti kucing yang ekornya diinjak. Ayah, bajingan itu memukulku, ayah harus membunuhnya. Bab 2735 Ayah dan Anak Keluarga Yin. Teriakan Yin Xiaobei segera memecah ketenangan seluruh pulau, dan mata semua orang tertuju padanya. Semua orang tahu putri nakal dari Pulau Yinsu ini, dan biasanya semua orang berusaha menghindarinya semampunya. Hari ini, ketika aku melihat seseorang menjadi sasaran, aku menggelengkan kepala dalam hati. Tampaknya seseorang akan mengalami kesialan lagi. Yin Weiyong memiliki aura yang kuat. Di antara 3 kekuatan utama, dialah yang terkuat di tahap akhir kesengsaraan. Selain itu, dia juga mempunyai sifat pemarah dan kejam, sehingga tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi dia. Setelah keluar dari pengasingannya, dia mendengar bahwa putrinya ditampar di wajah, dan dia sangat marah, tetapi Pulau Panlong 9 putaran hendak dibuka. Saya menekan masalah tersebut karena situasi keseluruhannya. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu pembunuhnya begitu tiba di sini. Wah, kamu cari kematian. Yin Weiyong tiba-tiba menjadi pembunuh dan menamparkan tangan besar energi sejati ke udara. Orang ini biasanya membunuh orang tanpa belas kasihan, dan sekarang dia begitu marah hingga tidak menunjukkan belas kasihan. Jika Anda terkena tamparan ini,
tubuh baja sekalipun akan berubah menjadi cakram. Banyak orang di sekitar mendesah, berpikir bahwa pemuda ini pasti akan mati. Pada saat ini, sebuah teriakan keras bergema di udara, "Apa yang kau lakukan? Apakah kau pikir tidak ada seorang pun di Liga Tonghai-ku?" Begitu suara itu terucap, sebuah tangan besar berenergi sejati muncul entah dari mana dan bertabrakan dengan tangan Yin Weiyong. Kedua tangan besar itu bertabrakan satu sama lain, dan terjadilah suara ledakan keras. Aliran udara yang dahsyat itu mengguncang orang-orang di sekitar mereka dan membuat mereka mundur. Orang yang mengambil tindakan adalah Zhang Yujing. Dia sudah lama mengetahui dendam antara Ye Bufan dan Yin Xiaobei, dan sebelumnya telah mengusir Yin Jiuping. Karena alasan inilah ketika Yin Weiyong muncul, dia sudah siap dan tidak akan membiarkan Ye Bufan terluka apapun yang terjadi. Kedua pendekar yang berada di tahap akhir kesengsaraan itu bertarung keras satu sama lain dengan kekuatan yang sangat dahsyat, hingga meninggalkan jurang tak berdasar di tengah pulau. Yin Weiyong terkejut sekaligus marah. Di masa lalu, dia adalah penguasa di antara tiga kekuatan utama, dan umumnya tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya. Dan hari ini seseorang benar-benar berani menghentikannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa Zhang Yujing telah berhasil mencapai tahap akhir kesengsaraan, dan dia sedikit skeptis tentang hal itu. Sekarang tampaknya semuanya benar. Melihat kedua orang itu berimbang, Yuan Huairen di sebelahnya memiliki kilatan cahaya aneh di matanya, dan jelas bahwa dia juga sangat terkejut. Setelah terkejut, Yin Weiyong meraung, "Zhang Yujing, apakah menurutmu kau bisa menghentikan penguasa pulau ini seperti ini?" Saat dia berbicara, auranya melonjak dan dia siap menyerang lagi. "Saudara Yin, tenanglah." Yuan Huairen melintas dan berdiri di antara mereka berdua. "Kedua saudaraku, ini hanya masalah kecil, mengapa harus merusak keharmonisan?" Yin Weiyong sebenarnya tidak ingin benar-benar bertarung. Karena pihak lain telah mencapai tahap akhir kesengsaraan, dia tidak akan memperoleh keuntungan apapun meskipun dia menang. Selain itu, Istana Lancang dan Liga Tonghai selalu bergabung untuk melawan Pulau Yinsu. Mudah untuk dihadapi sebelumnya, ketika hanya ada satu orang di tahap akhir kesengsaraan. Sekarang karena ada dua orang sekaligus, dia tidak berani memprovokasi mereka kecuali benar-benar diperlukan. Melihat Yuan Huairen keluar untuk menghentikannya, dia berhenti. Namun, meskipun dia tidak bertindak, dia tidak boleh kehilangan muka. Dia berkata dengan penuh wibawa, "Anak itu berani menyerang putriku. Aku akan membunuhnya hari ini." Zhang Yujing tersenyum dingin, benar-benar lelucon. "Aku adalah anggota Liga Tonghai, bagaimana kau bisa membunuhku begitu saja?" Selama bertahun-tahun, karena tingkat kultivasinya yang rendah, dia muak dengan kemarahan Pulau Yinsu. Sekarang dia akhirnya berhasil melewati tahap akhir kesengsaraan dan tidak lebih lemah dari pihak lainnya, bagaimana mungkin dia bisa menahan amarahnya lebih lama lagi? Lagi pula, Ye Bufan adalah orang yang paling dia hargai. Masa depan Liga Tonghai bergantung padanya, jadi dia tidak akan membuat konsesi apapun. "Kedua saudaraku, tolong dengarkan nasihatku." Yuan Huairen berkata sambil tersenyum, "Mari kita kesampingkan masalah-masalah sepele ini untuk saat ini. Pulau Panlong 9 belokan akan segera dibuka, jadi mari kita fokus pada hal-hal besar terlebih dahulu." Yin Weiyong mendengus dingin, "Demi Tuan Istana Yuan, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama." Melihat dia tidak mau mengambil tindakan lagi, Zhang Yujing berhenti berbicara. Lagi pula, meskipun kekuatan Liga Tonghai telah sangat ditingkatkan, ia hanya dapat melindungi dirinya sendiri dan belum mencapai titik di mana ia dapat menekan Pulau Yinsu. Pada saat ini, suara dingin datang dari samping. "Ayah, dia tidak akan hidup lama lagi. Saat kita sampai di Pulau Panlong, aku akan membunuhnya terlebih dahulu." Suara itu datang dari Pulau Yinsu. Itu milik seorang pria muda berjubah putih. Kulitnya halus dan dagingnya lembut, tetapi ekspresinya sangat menyeramkan dan matanya bagaikan mata ular berbisa. Pria ini tak lain adalah putra Yin Weiyong, Yin Rulong. Orang ini menatap Ye Bufan dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Yin Xiaobei berteriak lagi dengan suara sekeras-kerasnya, "Kakak,
kamu harus membunuh orang ini untukku, jangan biarkan dia lolos begitu saja. Jangan khawatir, saya jamin dia tidak akan mampu melewati belokan pertama Pulau Panlong. Yin Rulong berkata dengan arogan, membunuh semut jenis ini hanya masalah menggerakkan jari-jariku. Aku akan mengulitinya hidup-hidup dan mencabut urat-uratnya, lalu menghancurkan jiwanya sepenuhnya, membuatnya tidak akan pernah terlahir kembali. Ye Bufan menggelengkan kepalanya diam-diam. Benar-benar tidak ada orang baik di Pulau Yinsu. Ketiga ayah dan anak perempuan itu lebih kejam satu sama lain. Yin Weiyong berkata lagi dengan nada sinis, Rulong, jika kau akan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan saksama. Saat kau sampai di Pulau Panlong, singkirkan semua orang dari Liga Tonghai. Dia sangat tidak puas dengan kinerja Zhang Yujing hari ini. Meskipun kekuatan lawan hampir sama dengannya, generasi mudanya sangat lemah. Menurut pendapatnya, Pulau Yinzu memiliki keunggulan mutlak dalam hal budidaya dan jumlah. Putranya telah mencapai tingkat Mahayana sempurna, jadi tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan pihak lain. Kamu berani. Zhang Yujing memasang ekspresi marah dan gugup, tetapi sebenarnya dia sangat senang di dalam hatinya. Dia baru saja melihat dengan jelas betapa kuatnya Ye Bufan. Meskipun dia berada di tahap Mahayana, kekuatan bertarungnya tidak kalah dengan orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Ada dua pembatasan di Pulau Panlong 9 belokan. Yang pertama ialah tingkat kultivasinya tidak bisa melampaui masa kesengsaraan, dan yang kedua ialah usianya tidak bisa melampaui 100 tahun. Dalam situasi ini, Ye Bufan menjadi tak terkalahkan begitu dia masuk ke dalam. Apa bedanya orang dari Pulau Yinzu menyerangnya dengan mencari kematian? Dia tentu saja senang melihat situasi ini. Jika satu orang lagi tewas di pihak lain, akan ada lebih banyak harapan bagi pihaknya, dan ia akan bisa mendapatkan lebih banyak tempat di lain waktu. Ayah dan anak keluarga Yin tentu saja tidak mengetahui hal ini dan tertawa penuh kemenangan. Yin Rulong berkata, pemimpin aliansi Zhang, apa yang Anda katakan salah? Tidak pernah ada aturan di Pulau Panlong. Jika orang-orang Anda terlalu lemah, siapa yang bisa Anda salahkan? Yin Weiyong mengikutinya, benar sekali. Jika kalian dari aliansi Tonghai mampu, maka musnahkan saja semua orang di Pulau Yinzu kita. Aku tidak akan mengatakan apapun kalau begitu. Setelah itu, ayah dan anak itu tertawa arogan bersama-sama. Menurut mereka, mereka sepenuhnya terlibat dalam inisiatif tersebut. Hanya ada 10 orang di aliansi Tonghai, dan kultivasi mereka tidak tinggi, membuat mereka tidak ada bedanya dengan domba yang akan disembelih. Zhang Yujing mengabaikan kedua orang itu dan berbalik untuk melihat ke belakangnya. Begitu Anda masuk ke dalam, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Berhati-hatilah. Dia juga khawatir anak-anak muda yang dipilihnya akan dibunuh oleh Pulau Yinzu, jadi dia menyiratkan bahwa mereka harus tetap dekat dengan Ye Bufan. Dia mengerti apa yang dikatakan dan Lan Huixin serta yang lainnya dapat memahaminya, tetapi orang luar tidak tahu apa artinya. Menurut mereka, Liga Tonghai benar-benar pengecut, dan ayah dan anak keluarga Yin tertawa lebih bahagia.